Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Pertumbuhan merupakan proses bertambahnya ukuran, volume, dan massa tubuh dari makhluk hidup akibat dari bertambahnya jumlah dan ukuran sel. Pertumbuhan bersifat kuantitatif, artinya dapat diukur seperti tinggi badan, berat badan, atau panjang akar tanaman. Ciri-ciri pertumbuhan yang pertama yaitu bersifat irreversibel, artinya tidak bisa kembali ke keadaan semula. Yang kedua, terjadi penambahan ukuran dan jumlah sel. Yang ketiga, biasanya terjadi pada tahap awal kehidupan, seperti masa kanak-kanak pada manusia atau masa pertumbuhan awal pada tumbuhan. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Lingkungan. Suhu, cahaya, dan air adalah faktor lingkungan yang berpengaruh. Genetik. Gen menentukan batas potensi pertumbuhan suatu organisme. Nutrisi, zat makanan yang cukup dan seimbang mendukung proses dari pertumbuhan. Yang terakhir adalah hormon. Hormon seperti auksin pada tumbuhan dan hormon pertumbuhan atau growth hormone pada hewan. Setelah menjelaskan pertumbuhan, sekarang akan dijelaskan tentang perkembangan. Perkembangan merupakan proses menuju kedewasaan atau kematangan fungsi biologis. Perkembangan bersifat kualitatif, artinya lebih berkaitan dengan perubahan fungsi dan struktur, bukan sekedar ukuran. Ciri-ciri dari perkembangan yang pertama yaitu bersifat progresif, artinya berkembang menuju keadaan yang lebih maju, matang, atau lebih dewasa. Ciri yang kedua yaitu melibatkan diferensiasi sel, di mana sel-sel mengalami spesialisasi fungsi. Yang ketiga, perkembangan mencakup berbagai tahap kehidupan, dari embrio hingga organisme dewasa. Perkembangan manusia dan hewan dibagi menjadi 5 tahap. Yang pertama, tahap embrionik, di mana tahap dimulai dari pembentukan zigot sampai terbentuknya embrio. Tahap yang kedua adalah tahap pasca embrionik, yaitu pertumbuhan setelah embrio keluar dari telur atau rahim induk. Yang ketiga, tahap juvenil. Pada tahap ini masuk pada masa remaja sebelum mencapai kematangan seksual. Tahap keempat, tahap dewasa, masa kematangan seksual dan organ reproduksi. Tahap yang kelima yaitu terakhir, tahap senescence, yaitu masa penuaan dan penurunan fungsi organ tubuh. Untuk perkembangan pada tumbuhan dibagi menjadi 4 tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap embrionik, dimulai dari pembentukan zigot hingga terbentuknya embrio. Tahap yang kedua yaitu perkecambahan, proses perubahan biji menjadi tanaman muda. Tahap ketiga, tahap vegetatif, di mana pertumbuhan organ-organ vegetatif seperti akar, batang, dan daun sudah tampak. Tahap yang terakhir yaitu tahap reproduktif, di mana pembentukan organ-organ reproduksi seperti bunga, buah, dan biji sudah terbentuk. Berikut perbedaan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dan pada hewan. Pada tumbuhan, pertumbuhan terjadi sepanjang hidup, yaitu selalu mengalami pertumbuhan pada meristem apikal dan lateral. Dan perkembangan meliputi fase vegetatif dan fase generatif. Pada hewan, pertumbuhan terbatas pada fase tertentu, biasanya berhenti setelah mencapai dewasa. Dan perkembangan meliputi fase embrionik
juvenil, dewasa, dan senescent. Demikian materi yang saya sampaikan. Selamat belajar, semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.